Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 48. Seorang tokoh penyelundup narkoba Medan baru saja mendaratkan pesawat Catalina di wilayah Zandvoort atau Sampur, wilayah Tanjung Priuk. Ia telah diberitahu rekan-rekan Po Antwi bahwa Westerling yang sedang buron dari kejaran TNI Bandung yang saat ini sedang bersembunyi di wilayah Tanjung Priuk setiap saat bisa memerlukan pesawat untuk kabur ke Singapura. Westerling adalah komandan tertinggi APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang baru-baru ini dengan bantuan Po Antwi sebagai informan melakukan pembantaian 40.000 pejuang Indonesia di Makassar. Setelah itu Westerling dengan APRA-nya melakukan kekacauan di Bandung dan sempat membunuh beberapa tentara pasukan Siliwangi. Di Bandung, APRA dihancurkan oleh pasukan Siliwangi dan Westerling ditangkap. Tetapi saat Westerling dibawa ke Jakarta, ia mampu melarikan diri dengan membunuh keempat penjaganya. Westerling memang tentara bayaran yang handal. Di Jakarta, Westerling bersembunyi di markas Po Antwi sekitar Tugu Ancol. Meski sempat tertangkap lagi oleh polisi militer, saat akan dibawa ke markas TNI atas bantuan pasukan milisi Po Antwi, Westerling meloloskan diri untuk kemudian diselamatkan ke Singapura dengan menggunakan pesawat Catalina. Tokoh narkoba Medan ini memang cukup handal membawa pesawat kecil Catalina karena sering menggunakannya untuk membawa narkoba dari Singapura ke Medan pulang pergi. Di Medan sendiri usaha tekstilnya cukup sukses, tetapi tentu saja bisnis narkobanya jauh lebih sukses berkat kerjasama dengan polisi dan bea cukai Hindia Belanda. Tetapi itulah, bantuan sobat-sobat Belanda itu selama ini yang membuat bisnisnya moncer dan berkilau, berujung tagihan kesetiaan. Organisasi yang didirikan kelompok Cina rantau yang merasa terancam akibat revolusi Indonesia, Po Antwi, nama asli kita lahir, akhirnya mengambil sikap berpihak kepada Belanda. Mereka banyak membantu tentara Belanda dengan memberikan informasi penting tentang pejuang Indonesia. Keberhasilan kaburnya Westerling ke Singapura langsung ditimpakan kepada Laskar Po Antwi, sehingga TNI kemudian mengejar dan menangkap anggota milisi Po Antwi di kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, dan Jakarta. Po Antwi pun gulung tikar di seluruh Indonesia, dan hampir seluruh anggota Po Antwi melarikan diri ke Belanda, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Cina. Nama pilot pesawat tersebut Chin Xiaoxi, yang turut melarikan diri langsung ke Thailand. Bab 49. Buat apa kau membantu Belanda untuk menghambat munculnya negara baru Indonesia? Kan sudah kubilang, dalam setiap negara yang baru merdeka, bahkan yang sedang melakukan revolusi untuk merdeka, jangan pernah berpihak kepada penjajah. Kau akan menantang takdir. Aku saat ini sudah menjadi bankir nasional Thailand terbesar dengan Bangkok Bank yang kumiliki. Aku selama ini tetap loyal pada jenderal-jenderal Thailand, bahkan pada jenderal-jenderal yang menyeludupkan opium ke negaranya sendiri. Kita wajib loyal pada elit-elit negara di mana kita bermukim, tetapi tidak pada negara penjajah, karena negara penjajah pasti ada batasnya. Pintar-pintarlah membaca gelagat. Kenapa kau tidak ikuti jejak rekan kita Lim Siu Leong di Indonesia yang tetap setia pada Soeharto sejak Soeharto bergerilya melawan Belanda? Bahkan ia membantu perjuangan Soeharto dengan menyelundupkan beras dari kami, Thailand. Sampai saat ini pun setelah Indonesia merdeka, ia masih setia. Ia pedagang tulen yang tahu harus berpihak kepada siapa, dan pada saatnya ia akan menikmati hasilnya kelak. Chin Xiaoxi diam saja. Sungguh sulit ia membantah argumen Chin Sophonpanik yang saat ini telah terbukti menjadi pengusaha terkuat di Thailand. Tetapi terlebih sulit lagi melepaskan diri dari ikatan bisnis dan emosional persahabatannya dengan pejabat-pejabat Hindia Belanda yang telah membuat ia menjadi pengusaha besar di Indonesia, khususnya di Medan. Saat ini ia harus mengakui kebenaran rekannya Chin Sophonpanik setelah ia dipaksa melarikan diri ke Thailand meninggalkan seluruh aset-asetnya di Indonesia, terutama di Medan, termasuk juga meninggalkan istri dan 2 anaknya. Apa boleh buat, daripada ia dieksekusi mati oleh tentara Indonesia karena membantu Westerling dan APRA-nya, Chin Xiaoxi tidak ada hubungan darah atau keluarga dengan pemilik Bangkok Bank, Chin Sophonpanik. Akan tetapi, Chin Xiaoxi juga berasal dari keluarga besar Xian Chaoyang, artinya berasal dari distrik yang sama di Shuatou. Komunitas ini berasal dari pesisir Cina Selatan yang dikenal sebagai bangsa Yue, sebuah nama yang berasal dari nama kerajaan kuno Cina. Di sini sungai-sungai mengalir ke arah tenggara menuju laut.
Delta-delta sungai itu membentuk pelabuhan-pelabuhan laut yang sulit dijangkau dari darat. Inilah salah satu kawasan terindah di Cina. Legenda-legenda besar lahir di sini setelah kerjasama penduduk Ye dengan pejuang besar sekaligus perompak laut besar, Zhou Xing'a, sebutan untuk Qiu Xing Ye dalam bahasa Eropa, melawan penjajahan Manchu. Zhou Xing'a, seorang Teochew dari Hokkien, dikenal sebagai pejuang legendaris penentang dinasti Manchu, seorang pejuang yang berani dan cerdas. Cukup lama dan banyak ia merepotkan dinasti Qing Manchu dalam menjalankan kekuasaannya di Cina. Perjuangan Zhou Xing'a terutama di laut dengan kemenangan-kemenangan yang spektakuler sebelumnya akhirnya berakhir dengan mundurnya ia ke sebuah kepulauan baru, Taiwan. Hal ini lebih diakibatkan perlawanan daratnya yang selalu keteteran. King Manchu memang jauh lebih berpengalaman dalam pertempuran darat ketimbang pasukan Zhou Xing'a yang berasal dari perompak laut. Di Taiwan, ia memproklamirkan Imperium Cina lepas pantai. Sebagai Kaisar Taiwan, ia sempat menguasai Filipina dengan menendang keluar Belanda dan Spanyol dari Filipina. Hidup Zhou Xing'a berakhir akibat penyakit malaria otak yang menyerangnya. Tetapi keturunannya masih berkuasa di Taiwan hingga 2 dekade. Zhou Xing'a sendiri kemudian dianggap sebagai simbol kelahiran Hokkien di dunia. Sementara Kekaisaran Qing Manchu tetap berkuasa di Cina sampai awal abad 20. Kaisar Cina Manchu terakhir adalah Puyi, kaisar usia remaja yang turun tahta pada tanggal 12 Februari 1912. Qin Xiaoxi akhirnya tinggal di Thailand di bawah perlindungan sahabatnya Qin Sophonpanik dan menikahi seorang wanita Thailand. Istri dan 2 orang anaknya yang ditinggalkan di Medan memilih kembali ke Sintang, Kalimantan Barat, kampung istrinya. Po Ain Tui menjadi organisasi terlarang dan seluruh cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dibubarkan. Qin Xiaoxi memang sudah lama berteman dengan Sophonpanik sejak mereka sama-sama ikut dalam penyeludupan opium dari Setiga Emas Burma, Thailand, Laos ke Thailand melalui Laut Cina Selatan dalam kelompok mafia Teochew. Kelompok mafia Teochew adalah bagian dari komunitas global Teochew yang merupakan komunitas Hokkien terbesar di dunia. Organisasi ini sangat terorganisir dan rasa solidaritas di antara anggotanya sangat kental. Saat ini, Qin Sophonpanik telah merambah ke atas menjadi satu dari 5 petinggi elit Teochew global. Teochew Global komunitas yang berasal dari sekitar Swatou, sebuah kota pelabuhan yang merupakan pertemuan delta beberapa sungai. 2 di antaranya terletak di Provinsi Fujian, yaitu Sungai Min yang mengalir ke laut di Fuzhou, di daerah-daerah kosong dekat Amoy, dan Sungai Han yang berasal dari Fujian yang menyeberang perbatasan Fujian ke Guangdong sebelum mencapai Swatou. Delta sungai ketiga adalah delta Sungai Mutiara di bawah Kanton. Penghuni delta-delta sungai ini masing-masing punya dialek sendiri yang kadang sangat berbeda. Orang Fuzhou berdialek Hokkien, orang Amoy berdialek Hokkien, dan orang Fuzhou dan Amoy mereka menggunakan dialek Henghua. Penduduk delta Sungai Mutiara dan Kanton sering disebut sebagai orang Kanton. Dialek mereka disebut Taishan. Orang Teochew sendiri yang namanya berasal dari nama kota kuno yang menjadi pelabuhan besar 1000 tahun sebelumnya, terletak 170 mil sebelah timur laut Kanton, berdialek Hoklo. Kelompok dialek Teochew mempunyai 7 asosiasi daerah asal, yaitu mengacu pada 7 xian atau distrik yang ada di sekitar Swatou. Ada 4 xian yang paling berpengaruh di komunitas global Teochew, yaitu Meixian, Qinghai, Yaoping, dan Chaoyang. Bila ada anggota yang sukses dalam bisnisnya, maka ia akan naik pangkat dalam asosiasi xian dan menjadi tokoh yang mempengaruhi urusan anggota xian, terutama di dalam kelompoknya sendiri. Akan tetapi, bila sudah seperti Qin Sophonpanik menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Thailand dengan perusahaan-perusahaan besarnya yang sukses, maka ia menjadi salah satu dari 5 petinggi elit dalam komunitas global Teochew dunia. Wibawa dan wewenangnya di atas ketua masing-masing xian yang berjumlah 7 orang. Biasanya, nama 5 orang paling penting di komunitas Teochew global ini dirahasiakan bahkan dari anggotanya sendiri. Begitulah memang ciri khas dari Secret Society. Komunitas ini memiliki dana yang sangat besar untuk urusan bisnis, kesejahteraan, pendidikan, bahkan keamanan anggota-anggotanya di seluruh dunia. Karena setiap xian memiliki paramiliter sendiri, paramiliter berupa tentara bayaran yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang di setiap xian. Demikianlah Qin Xiaoxi di Thailand yang berada di bawah perlindungan dan bantuan Qin Sophonpanik dengan cepat memulihkan bisnisnya. Dengan istrinya yang berasal dari Thailand, ia memiliki 2 orang anak laki-laki. Salah satunya adalah Sastri Qin Tao yang dikirimnya kembali ke Medan, Indonesia untuk mengambil alih beberapa aset penting yang dititipkan kepada keluarga-keluarga Cinanya yang tidak menjadi anggota Po An Tui, sehingga tidak menjadi sasaran penangkapan oleh TNI.
Di Medan, Sastri Chin Tao memulihkan kembali bisnis tekstil ayahnya dengan bantuan Bangkok Bank, ditambah bisnis elektronik yang saat itu sedang booming di Indonesia. Tetapi di atas semua itu, bisnis narkoba yang dulu digeluti ayahnya saat Indonesia belum merdeka sampai beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, dibangunnya kembali, bahkan melebihi kesuksesan ayahnya di masa lalu. Sastri juga membangun rumah sakit korban narkoba. Dengan demikian, sekali tepuk dua nyawa dia dapatkan. Uang narkoba dia dapat, uang penyembuhan dari korban narkoba juga dia dapat. Bisnis yang keren. Kalau di masa Orde Baru ia menjalin kerjasama bisnis narkoba dengan para jenderal-jenderal tentara, kini ia menjalin kerjasama dengan petinggi-petinggi partai dan aparat-aparat pemerintah yang terkait dengan hukum, sehingga keamanan bisnis narkobanya semakin tinggi. Tentu saja, kerjasama ini menjalin karena kesamaan visi tentang hidup, yaitu menggapai keserakahan yang tentu saja tak akan pernah tergapai. Dengan cepat, Sastri menjadi salah satu konglomerat Cina rantau di Indonesia. Sebagaimana lumrahnya, visi keserakahan, kesempurnaan, kekayaannya yang telah advance tidak mampu membuatnya menjadi puas. Sastri masih ingin yang lebih, yaitu menguasai pemerintahan. Sebagaimana dulu Chin Sophonpanik pernah menguasai pemerintahan Thailand melalui jenderal-jenderalnya. Begitulah cerita ayahnya tentang Chin, si pemilik Bangkok Bank, salah satu bank papan atas dunia. Karena itulah, tanpa diminta atau disuruh siapa-siapa, ia akan menyingkirkan kandidat presiden yang bukan berdarah budak agar ia bisa menguasai pemerintahan Indonesia. Sebagaimana Chin Sophonpanik pernah menguasai pemerintahan Thailand beberapa dekade yang lalu dan kini menjadi salah satu elit bankir dunia.